sebuah media pembelajaran akan sedikit memaparkan materi kami tentang ilmu pengetahuan sosial tentang peta Indonesia. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya mengenai tentang sejarah dari Sabang sampai Merauke. Oke. Wilayah Sabang sampai Merauke bermakna persatuan dan kesatuan. Ia menjadi satu kesatuan, cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun, tantangan bagi anak bangsa untuk menerus membangun persatuan dan kesatuan. Nah, letak kota Sabang yaitu berada di ujung Pulau Sumatera, tepatnya di Banda Aceh. Kemudian letak Merauke itu terletak di ujung Pulau Papua. Di sini letaknya. Saya Rolisania akan menjelaskan materi kedua, yaitu lingkungan hidup manusia. Sama-sama kita ketahui dari provinsi Sumatera, Papua, Sulawesi, Jawa itu kan mempunyai makhluk hidup di dalamnya, yaitu makhluk hidup manusia. Lingkungan hidup manusia itu pun terdiri atas nama lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan budaya. Nah, apa sih itu lingkungan alam? Lingkungan alam di dalamnya ini terdapat flora dan fauna, di mana mereka hidup di dalamnya, yaitu terdiri dari hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Nah, sedangkan lingkungan budaya yaitu setiap provinsi di Indonesia itu mempunyai budaya yang berbeda-beda, mulai dari adat istiadat, dari pakaian, rumah, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih dengan lingkungan sosialnya? Lingkungan sosial adalah lingkungan di mana suatu manusia beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka beraktivitas baik dengan teman ataupun dengan keluarganya. Nah, lalu ada namanya itu lingkungan ekonomi. Nah, setiap ekonomi itu berbeda-beda, ada yang ekonominya bawah, ada ekonomi yang di atas, ataupun ada yang ekonominya di tengah-tengah. Pembagian administrasi negara yang dimana di sini Indonesia terbagi menjadi 5 pulau besar dengan 2 pulau yang termasuk besar. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, 3 Pulau Kalimantan, 4 Pulau Sulawesi, dan 5 Pulau Papua. Untuk yang 2 termasuk besar ada di Pulau Maluku dan Pulau Nusa Tenggara Timur. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di video. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Hana Mufida akan menjelaskan tentang nama Presiden Indonesia dari 1 sampai akhir. Yang pertama itu Presiden Soekarno, merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 1960. Yang kedua yaitu Presiden Soeharto, merupakan jabatan Presiden paling lama dari tahun 1967 sampai 1990. Yang ketiga yaitu Presiden B.J. Habibie, merupakan pemimpin negara Indonesia dari tahun 1998 sampai 1999. Yang keempat yaitu Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 sampai 2001. Yang kelima yaitu Megawati Soekarno Putri dari tahun 2001 sampai 2004. Yang keenam yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 sampai 2014. Yang terakhir yaitu Joko Widodo dari tahun 2014 sampai sekarang. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Anggia Putri akan menjelaskan tentang letak Indonesia. Letak Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu benua dan samudra. Nah, di sini letak Indonesia di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian ada 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, di sini ada beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia. Antaranya itu Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, kemungkinan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Nah, Indonesia sebagai titik perselingan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan letak pembagian waktu Indonesia. Nah, pembagian waktu Indonesia itu mempunyai 3 wilayah waktu.
Karena pada astronominya yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, di bagian sini merupakan waktu Indonesia bagian barat, yang mana zona waktu ini untuk Pulau Sumatera, Jawa, serta sebagian dari Kalimantan. Selanjutnya yaitu waktu Indonesia bagian tengah atau biasa disebut dengan WITA. Nah, zona waktu ini bagian dari Kalimantan Utara, Timur, Selatan, dan juga Bali. Yang selanjutnya itu waktu Indonesia bagian timur. Nah, waktu Indonesia bagian timur ini merupakan waktu untuk Maluku Utara, Papua Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Citra ingin melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi mengenai topografi dan iklim di Indonesia. Secara topografi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17 ribuan pulau, yang setiap pulaunya memiliki karakteristik yang tersendiri. Contohnya terdiri dari daratan rendah, dataran tinggi, perbukitan. Dan sedangkan iklim di Indonesia termasuk iklim yang tropis. Hal ini terjadi karena letak astronomis Indonesia berada di garis khatulistiwa, yakni di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Iklim tropis ini memiliki karakteristik dan ciri tertentu serta dipengaruhi oleh 3 jenis iklim di Indonesia, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim panas serta iklim tropis. Dampak dari 3 iklim di Indonesia ini adalah memiliki dampak pada curah hujan yang tinggi. Curah hujan di Indonesia bervariasi di setiap wilayah, tapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2, media pembelajaran dosen pengampu Ibu Tri Juli Hanjani. Untuk itu, teruslah belajar menjadi siswa yang cemerlang. Universitas PGRI Cemerlang, kelasnya mantap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.